Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Insya Allah pada hari ini kita akan mengawali pertemuan tentang kultur jaringan hewan. Nah, hal-hal yang akan kita pelajari pada kultur jaringan hewan itu adalah yang pertama, introduction atau yang akan kita bahas sekarang ini, kuliah ini. Kemudian di pertemuan ke-9 akan kita bahas mengenai setting up cell culture laboratory. Ini berarti kita akan membahas mengenai hal-hal apa saja, seperti equipment atau alat-alat apa saja, reagen-reagen apa saja yang kita perlukan ketika kita ingin membuat laboratorium kultur sel hewan. Kemudian physical environment, jadi persyaratan atau kriteria lingkungan yang harus dipenuhi ketika kita ingin melakukan kultur sel. Kemudian media, nanti kita akan membahas jenis media itu ada apa saja, bahkan media itu apa gitu ya, media itu apa, jenis medianya apa, kemudian ada apa ya, media yang ya itu termasuk dalam jenis-jenis media, insya Allah akan kita bahas di pertemuan ke-8, 9, 10, 11. Kemudian nanti ada kontaminasi, jadi kontaminasi yang terjadi pada pada kultur sel itu apa saja dan sebabnya apa, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Kemudian ada pertemuan berikutnya mengenai kultur sel primer dan juga sel lain. Jadi nanti akan kita bahas mengenai pengertian masing-masing antara kultur primer dan juga antara sel lain. Kemudian perbedaannya apa, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ada presentasi. Nah, presentasi ini nanti teman-teman akan melakukan kegiatan kelompok ya. Jadi teman-teman akan dibagi menjadi beberapa kelompok, maksimal ada 5 mahasiswa. Nanti teman-teman akan mencari paper yang berhubungan dengan kultur sel, kemudian teman-teman akan membuat presentasinya. Nah, nanti presentasinya itu akan dilakukan, presentasi teman-teman akan dilakukan secara daring ya. Jadi teman-teman akan merekam, bukan secara daring, asinkron. Jadi teman-teman akan merekam, kemudian akan mengupload presentasi tersebut di Google Classroom. Seperti itu, nanti detailnya akan kita bahas di pertemuan ke-6, insya Allah ya. Nah, di pertemuan ini apa saja sih yang akan kita pelajari gitu ya. Jadi yang pertama ada sejarah dari tissue and organ culture. Ini saya melakukan disclaimer dulu ya, bahwa sebelumnya saya sudah melakukan rekaman dan ternyata belibet sekali. Karena yang akan saya terangkan kepada teman-teman itu adalah kultur sel, bukan kultur jaringan, gitu ya. Dan ini berbeda gitu antara kultur sel dengan kultur jaringan. Kalau kultur sel itu kita framework kita ini adalah single cell. Jadi kita ingin mengembangkan kehidupan secara in vitro yang asalnya dari single cell atau dari sel tunggal gitu. Sementara kalau kultur jaringan itu kita mengambil sebagian dari organ. Jadi kita mengambil jaringannya. Beda ya antara jaringan dengan sel gitu. Jadi nanti mohon dimaafkan ketika saya melakukan rekaman ini menjelaskan materi pada hari ini dan mungkin lidah saya belibet menyebutkan antara kultur sel dan kultur jaringan gitu ya. Mohon dimaafkan. Intinya yang pertama kali akan kita pelajari mengenai histori atau sejarah ini adalah mengenai kultur jaringan, belum kultur sel. Oke, kemudian setelah kita membahas mengenai sejarah, maka kita akan membahas sedikit mengenai kultur primer, kemudian kita bahas sedikit mengenai cell lines, kemudian kondisi lingkungan secara fisik maupun kimiawi yang diperlukan untuk kultur sel. Ya, oke. Sekarang sejarah dulu. Nah, sejarahnya kultur sel itu bukan merupakan kultur sel, namun merupakan kultur jaringan. Karena pada saat itu ilmuwan belum sampai pemikirannya bahwa sel tunggal itu bisa loh dihidupkan atau dipelihara secara in vitro. Karena waktu itu kan yang mereka percaya adalah bahwa sel itu merupakan suatu kesatuan ya, artinya itu merupakan suatu sistem yang apabila sel itu dikeluarkan dari sistem jaringan, berarti dia akan kehilangan nutrisi, dia akan kehilangan hal-hal yang dia perlukan untuk hidup, gitu ya. Sehingga mindset dari peneliti pada saat itu adalah
kalaupun bisa dikultur, ini bentuknya sebagai jaringan, artinya sebagai sekelompok sel gitu yang sudah memiliki fungsi tertentu seperti itu. Jadi bukan merupakan single sel atau merupakan sel tunggal gitu ya. Nah, pada tahun 1907 ini ada ilmuwan yang namanya Rick Harrison dari Institut Rockefeller. Beliau mengkultur embrio kata pada plasma clots. Jadi plasma clots ini yang beliau gunakan sebagai media pengembangan kultur jaringan beliau. Nah, tujuan beliau pada saat itu, beliau ingin melihat apakah embrio kata ini bisa hidup secara in vitro. Jadi nggak usah muluk-muluk yang pertama. Yang pertama beliau ingin melihat apakah embrio kata ini bisa hidup secara in vitro gitu. Ternyata bisa. Nah, ketika ternyata bisa hidup, maka beliau ingin melihat perkembangannya gitu. Kalau bisa hidup, apakah bisa berkembang? Karena hidup dan berkembang merupakan dua hal yang berbeda. Bisa hidup artinya sel atau jaringan ini bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya untuk hidup. Tapi untuk hidup itu belum tentu bisa juga berkembang gitu kan. Jadi apakah apakah jaringan ini bisa hidup? Ternyata bisa. Kemudian beliau ingin melihat apakah jaringan ini bisa berkembang secara in vitro. Nah, ketika beliau melihat perkembangan embrio kata ini, ternyata embrio ini tidak hanya hidup tapi juga bisa berkembang. Nah, perkembangan yang beliau lihat ini adalah perkembangan dari sel-sel neuron dari embrio kata secara in vitro. Kemudian pada tahun 1912 ini ada Alexis Carrel yang merupakan salah satu ilmuwan yang berasal dari institut yang sama yaitu Rockefeller. Beliau mencoba mengkultur embrio ayam. Nah, ketika mengkultur embrio ayam tujuannya berbeda dengan ilmuwan yang pertama yaitu Rick Harrison. Kalau Rick Harrison, beliau simply ingin melihat apakah kultur embrio kata ini bisa hidup enggak gitu ya, bisa hidup enggak, bisa berkembang enggak gitu. Tapi kalau Alexis Carrel, beliau ingin melihat apakah kultur embrio ayam ini bisa hidup selamanya secara in vitro. Kita lihat tujuannya berbeda ya. Kalau Alexis Carrel ingin melihat apakah embrio ayam ini bisa hidup selamanya secara in vitro. Nah, beliau menuliskan dalam bukunya hasil dari penelitian beliau, ini yang saya crop di sini, bahwa ternyata kultur embrio ayam yang beliau lakukan itu bisa hidup selamanya. Tapi ternyata terjadi kematian dalam proses penelitian beliau. Tapi kematian itu, hasil penelitian beliau ya ini, hasil penelitian beliau itu menunjukkan bahwa kematian dari sel-sel embrio ayam yang beliau kembangkan itu berasal dari media. Artinya medianya ini sudah jenuh gitu. Jadi media dari kultur jaringan beliau itu ternyata kan yang namanya media ya, isinya kan debris, kotoran. Kotoran itu apa? Ada sel yang sudah mati, kemudian ada segala jenis ekskresi dari sel, kemudian sisa-sisa aktivitas metabolik. Jadi ini yang akan mengotori media dan menyebabkan media itu jenuh gitu. Nah, media yang jenuh ini yang menyebabkan senescence atau yang menyebabkan penuaan yang berakibat pada kematian sel pada eksperimen beliau. Jadi beliau kesimpulan dari eksperimen beliau adalah kematian sel itu bukan disebabkan karena sel itu sendiri, tapi disebabkan karena medianya. Yang mana media ini merupakan sesuatu hal yang sebenarnya preventable atau preventif, bisa dicegah gitu. Berarti kematian sel ini bisa dicegah dengan mengganti media secara berkala, seperti itu. Itu kesimpulan atau hasil penelitian yang beliau tuliskan di bukunya. Nah, kemudian selanjutnya beliau mencoba untuk mengkultur fragmen dari jantung embrio ayam tadi. Jadi embrio ayam tadi kan ternyata dilihat berdasarkan penelitian sebelumnya ya dari Rick Harrison bahwa kultur embrio ini tidak hanya hidup tapi juga bisa berkembang. Jadi embrio ayam tadi ini tidak hanya hidup tapi juga berkembang. Yang mana perkembangannya ini sampai pada ini tadi cikal bakal jantungnya. Nah, jantungnya ini kemudian fragmen dari jantung embrio ayam ini diambil oleh Carrel, kemudian dikulturkan dan hasil kulturnya ini ternyata sel jantung ini pada embrio ayam ini bisa hidup secara indefinitely. Jadi bisa hidup banyak tahun secara in vitro. Jadi bisa hidup bertahun-tahun secara in vitro. Nah,
Penelitian Karel ini membuktikan bahwa kultur jaringan ini bisa menjadi apa ya, wadah baru untuk eksperimen. Jadi banyak sekali eksperimen yang bisa dilakukan banyak sekali eksperimen yang bisa dilakukan pada kultur sel atau kultur jaringan gitu. Jadi ini apa ya, paving the way, atau ini cikal bakalnya gitu, bahwa banyak sekali nanti riset yang bisa dilakukan, contohnya misalnya membuat antibodi, bukan hanya memproduksi secara massal antibodi. Artinya ini bukan hanya riset saja, tapi ini bisa apa namanya, ada implementasi konkretnya yang bisa dirasakan masyarakat, yaitu tadi produksi antibodi secara massal, kemudian ada produksi protein rekombinan, kemudian ada produksi kultur sel itu sendiri, itu diproduksi secara massal, kemudian didistribusikan, dikomersialisasikan sehingga lab-lab bisa lab-lab lain bisa menggunakan kultur sel itu, kemudian memproduksi vaksin gitu ya. Jadi tidak hanya riset saja, tapi juga ada konkretnya yaitu tadi memproduksi secara massal, jadi bisa diaplikasikan oleh banyak pihak dan banyak orang seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Tahun 1948 ada Catherine Sanford. Ini membuktikan bahwa ternyata sel tunggal atau single cell itu ternyata bisa loh hidup secara in vitro gitu. Bisa loh ternyata di kultur. Yang tadi sebelum-sebelumnya kan ini merupakan embrio. Embrio kan merupakan jaringan ya. Yang sebelumnya Rick Harrison, kemudian Alexis Carrel ini melakukan kultur, tapi kultur embrio, kultur jaringan. Nah, pada tahun 1948 ada Catherine Sanford yang membuktikan bahwa single cell atau sel tunggal itu ternyata bisa loh ditumbuhkan atau dihidupkan atau dikultur secara in vitro seperti itu. Kemudian pada tahun 1955 ada Harry Eagle yang nantinya Bapak Eagle ini nanti akan mempatenkan medium-medium, yang nanti medium-medium itu akhirnya namanya Eagles medium. Keren ya. Jadi tahun 1955 ada peneliti yang namanya Harry Eagle yang beliau mendemonstrasikan bahwa ternyata kompleks tisu ekstrak atau ekstrak-ekstrak jaringan, kemudian clots, dan juga medium-medium ribet, medium-medium kompleks yang digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, itu ternyata bisa diganti dengan mikstur atau campuran dari asam amino, vitamin, kofaktor, karbohidrat, garam, ya, dan juga protein, serum protein gitu. Ternyata kompleks-kompleks media-media kompleks yang didapetinnya aja susah tadi ya, itu bisa diganti dengan ini, dengan campuran asam amino, vitamin, kofaktor, karbohidrat, garam, dan juga disuplementasi dengan protein serum. Ternyata yang medium kompleks tadi bisa diganti dengan medium yang lebih simpel, lebih sederhana, dan tentunya akan jauh memudahkan proses riset dan juga proses produksi ya, karena tidak perlu diribetkan dengan gimana nih caranya mau bikin medium, bahkan bikin mediumnya aja harus mengekstrak dari embrio yang seharusnya mau dikultur gitu. Karena harapan dari peneliti-peneliti sebelumnya itu adalah bahwa kita menginginkan lingkungan atau environment yang sama persis seperti in vivo. Makanya yang diambil adalah ekstrak dari embrio yang mau dikultur supaya nanti sama gitu loh, medianya atau lingkungan tempat embrio itu tumbuh secara in vitro itu sama dengan kondisi in vivonya gitu. Nah, tapi ternyata Harry Eagle ini menemukan bahwa media-media yang kompleks itu, media yang mendapatkannya susah itu bisa diganti dengan ini tadi, campuran asam amino, vitamin, dan seterusnya. Nah, ini membuka window atau membuka jendela baru pada kultur sel gitu, bahwa ternyata banyak sekali modifikasi yang bisa dilakukan hanya dari medianya saja gitu, bukan nggak usah tidak perlu ribet di memilih selnya atau sel yang akan dikultur, tapi kita bisa memodifikasi atau memanipulasi riset itu berdasarkan medianya saja gitu. Jadi dari medianya aja itu bisa kita kembangkan sedemikian rupa sehingga kita bisa mendapatkan banyak sekali tipe kultur sel seperti itu. Nanti akan kita bahas bahwa dari media itu kita bisa mendapatkan sel yang berbeda seperti itu.
Nah, ini merupakan manipulasi-manipulasi yang sebelum-sebelumnya nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena itu tadi dari media aja itu udah ribet ngambilnya, membuat medianya, ekstrak medianya itu udah susah banget. Jadinya ketika ada modifikasi dari media ini yang akan menghasilkan kultur sel yang spesifik ini sebenarnya itu imajinatif gitu, nggak mungkin gitu loh. Karena pada saat itu medianya belum berkembang seperti itu. Nah, setelah medianya berkembang, kita bahkan bisa kita bisa mengkondisikan suatu sel itu hanya memproduksi antibodi tertentu saja seperti itu. Itu karena media gitu. Terus kita ingin sel yang kita kembangkan, kultur sel yang kita kembangkan ini memproduksi protein tertentu saja, itu mungkin, dan itu berdasarkan hanya media saja gitu, manipulasi media saja seperti itu. Jadi misalnya ya kita mengkultur sel yang sama, jadi kultur sel A, B, dan C, tapi kita kondisikan berdasarkan medianya bahwa sel A ini hanya akan memproduksi antibodi A, kemudian sel B ini memproduksi protein A, kemudian sel C ini memproduksi antibodi B, seperti itu. Padahal selnya asalnya sama, tapi ini akan menghasilkan sesuatu yang bisa kita panen, itu berbeda gitu. Yang satunya memproduksi antibodi A, satunya memproduksi antibodi B, satunya memproduksi protein A, seperti itu. Padahal ini dari kultur sel yang sama. Tapi yang beda apa? Medianya. Jadi medianya sudah dikondisikan sedemikian rupa sehingga hanya bisa memproduksi antibodi tertentu atau protein tertentu, seperti itu. Nah, hasilnya apa dari media tadi? Jadi kan di media tadi kan kita melihat bahwa ini merupakan suatu breakthrough, ini suatu terobosan baru gitu, bahwa dari manipulasi media saja ternyata bisa menghasilkan begitu banyak hal gitu. Apa saja hal yang dihasilkan? Yang pertama adalah ternyata bisa memproduksi sel lain yang sudah diubah secara genetis. Diubahnya melalui proses apa? Ada mutagenesis dan juga cloning. Jadi produksi sel lain. Kemudian ada perbandingan antara sel yang normal dengan sel yang sudah ditransformasi. Ditransformasi itu berarti sel yang sudah diubah ya menjadi cikal bakal tumor seperti itu. Kemudian bisa mempelajari fisiologi seluler dan juga metabolisme seluler. Kemudian kita bisa mempelajari pertumbuhan dari sel normal dan juga sel yang sudah bertransformasi menjadi sel tumor dari yang asalnya dari manusia. Jadi kita bisa mempelajari sel manusia yang normal dan juga sel manusia yang mengalami tumor secara in vitro. Jadi ini hal-hal yang berkembang hanya dari media ini tadi saja, karena sudah banyak manipulasi yang bisa dilakukan pada media itu. Kemudian selanjutnya ada berdasarkan media tadi ya, ternyata bisa juga dilakukan demonstrasi bahwa sel itu bisa dijaga seperti kondisi asalnya. Jadi misalnya yang diambil itu adalah sel granulosa. Sel granulosa ini kan berarti sel yang sudah terdiferensiasi ya. Artinya sel yang sudah terdiferensiasi itu adalah sel yang sudah mempunyai fungsi yang spesifik seperti itu. Beda dengan stem cell. Kalau kita ambil stem cell itu selnya belum terdiferensiasi, artinya dia bisa berkembang menjadi berbagai macam sel. Nah, fungsinya apa sih kok kita perlu sel yang terdiferensiasi? Karena kita memerlukan tadi antibodi, kita memerlukan protein, kita memerlukan hal-hal yang sifatnya sudah spesifik, yang tidak bisa dihasilkan oleh stem cell gitu, karena stem cell tidak terdiferensiasi. Nah, dengan adanya media tadi, maka ternyata kita bisa menjaga kondisi sel yang sudah terdiferensiasi tersebut, sehingga sel yang terdiferensiasi tersebut tetap bisa menghasilkan antibodi, protein, vaksin, dan hal-hal lain yang kita inginkan dari sel tersebut, gitu ya. Itu kemudian ini tadi pembentukan atau pembuatan sel lines. Jadi sel-sel yang sudah terdiferensiasi tadi kita jadikan sel lines supaya dia immortal. Kenapa kita ingin dia immortal? Supaya sel ini yang immortal ini tetap bisa menghasilkan antibodi, protein, dan hal-hal lain yang kita perlukan dari sel ini tadi. Gitu. Karena kalau misalnya hanya ini saja, differentiated cells in vitro, maka mungkin dia akan punya lifespan, dia punya umur gitu. Bahwa nanti setelah
50 kali subkultur dia akan mati, misalnya seperti itu. Nah, kita kan pengennya yang immortal dong. Ngapain kita susah-susah harus mengkultur lagi dari awal gitu. Kalau setelah 50 kultur ternyata dia mati, padahal kita mau memproduksi skala besar gitu kan ya. Maka gimana caranya supaya sel yang ada pada kondisi differentiated ini bisa menjadi cell lines, bisa menjadi immortal. Jadi kita nggak perlu kultur sel lagi, kultur sel lagi, kultur sel lagi, kita nggak perlu seperti itu. Jadi supaya menjadi cell line sehingga dia bisa menghasilkan produk-produk yang kita inginkan dari sel kita ini, gitu ya. Nah, kita lihat bahwa cell lines ini sudah spesifik seperti sel-sel adrenal. Sel-sel adrenal itu kan sudah spesifik, dia bukan merupakan stem cell. Kemudian ada sel pituitari, kemudian ada sel neuron, ada myocytes atau sel sel otot, kemudian ada hepatocyte atau sel liver gitu ya. Ini artinya sudah differentiated dan dia ini sel-sel ini akan mensekresikan hormon-hormon gitu yang bisa kita panen gitu loh. Itu isi intinya sebenarnya, kita bisa memanen ini. Jadinya kita ingin sel-sel ini yang sudah terdiferensiasi ini menjadi immortal atau menjadi cell lines gitu. Supaya panen kita juga bisa terus memanen gitu ya. Nah, tapi sebelum sampai pemanenan, jadi sel-sel ini yang sudah didiferensiasikan ini kita ingin mempelajari secara in vitro bagaimana respon mereka terhadap hormon. Ketika diberikan hormon tertentu, apa respon mereka? Bagaimana respon mereka? Gitu. Ini ingin kita pelajari. Kemudian ketika diberikan hormon ini, sekresi apa yang mereka hasilkan gitu, atau antibodi macam apa yang mereka hasilkan, hormon macam apa yang mereka hasilkan gitu, dengan manipulasi serum, manipulasi media, manipulasi growth factor, manipulasi hormon yang diberikan, itu kita ingin melihat apakah mereka bagaimana responnya, intinya seperti itu, bagaimana respon mereka gitu. Kemudian di tahun 1970-1980-an ini ternyata ditemukan bahwa masing-masing sel itu ternyata punya campuran nutrien yang optimal untuk mereka. Jadi tidak bisa disamakan. Misalnya kita mengkultur ini tadi ya, kita tadi mengkultur sel pituitari, kemudian kita mengkultur sel adrenal. Ini kedua sel ini mempunyai requirement atau mempunyai persyaratan yang berbeda. Terkait dengan medianya. Jadi antara media yang diperlukan untuk sel adrenal ini berbeda dengan media yang diperlukan oleh sel pituitari seperti itu, dan mereka punya komposisi masing-masing yang optimal untuk masing-masing jenis sel. Gitu. Jadi tidak bisa disamakan, intinya seperti itu. Kemudian masih di tahun 1970-1980-an ini ternyata diketahui bahwa serum yang tadinya kan ini merupakan suatu persyaratan yang wajib gitu ya, bahwa serum ini harus ada pada media. Ternyata serum ini bisa diganti loh dengan komponen-komponen defined seperti protein attachment, kemudian transport proteins, dan juga hormon dan growth factor. Jadi serum ini tidak harus selalu ada. Jadi dikembangkan juga itu serum free media gitu. Jadi ada media yang tidak ada serumnya. Jadi kita nanti bisa custom gitu. Oh, kita nggak butuh serumnya kok. Jadi saya mau pakai transport protein aja, atau saya mau pakai growth factor aja gitu. Dan growth factor ini juga bisa kita tentukan dosisnya gitu. Jadi Masya Allah, ini luar biasa sekali ketika kita belajar mengenai kultur sel hewan ya. Artinya ketika kita belajar mengenai kultur sel ini banyak sekali hal yang bisa kita manipulasi dan bisa kita dapatkan. Banyak sekali peluang riset di sini. Dan peluang riset itu tentunya juga nanti akan bermuara pada industrial manufacture, akan bermuara pada tadi produksi vaksin, produksi sel, produksi sel itu sendiri, kemudian produksi antibodi dan seterusnya gitu ya. Jadi luar biasa ketika teman-teman nanti mendalami ini suatu hari ya, mendalami kultur sel ini akan banyak sekali banyak sekali keajaiban gitu ya, yang Masya Allah yang Allah ciptakan ketika kita mempelajari ini. Banyak sekali yang bisa menjadikan kita wow gitu loh. Ya Allah, kok bisa sih gitu. Kok bisa sih ternyata sel yang tadinya itu cuma bisa di dalam tubuh ya secara in vivo, kok bisa ternyata hidup secara
in vitro maksudnya jadi kayak apa ya? Kita kan nggak bisa lihat nih bagaimana sel kita bekerja nih di dalam tubuh kita, ya kan? Dan ternyata kita sekarang bisa melihat dia bekerja dalam petri dish, dalam flask. Kita bisa melihat bagaimana dia bergerak, bagaimana dia bermetabolisme, bagaimana dia melakukan metabolisme, bagaimana dia tumbuh, berkembang gitu. Kita bisa lihat gitu loh. Dan bahkan ada juga yang sudah advance ya, dia mencoba untuk membuat sel jantung yang nantinya ketika sudah menjadi jaringan, jaringan jantung meskipun tidak sempurna ya, ternyata jaringan ini tuh bisa berdetak. Maksudnya ya Allah, kita bisa melihat sel ini dalam flash ke dalam apa? Dalam alat-alat laboratorium kita, ini sel ini berdetak gitu. Jadi kita kayak bisa melihat, oh kayak gini toh sel berdetak kalau dalam tubuh kita ini sel jantungnya berdetak seperti ini toh kayak gitu. Jadi Masya Allah ini kalau teman-teman nanti tertarik dan mungkin mempunyai kesempatan untuk belajar mengenai kultur sel, ini sangat-sangat luar biasa. Kemudian masih di tahun 1970 dan 1980, jadi ini sepertinya banyak sekali hal yang terjadi di tahun 70 dan 80-an ini. Ini pertama kalinya dicoba mereka memproduksi ilmuwan-ilmuwan ini memproduksi sel hibridoma yang bisa memproduksi antibodi secara massal. Jadi mereka ingin teknik-teknik kultur sel ini mereka sempurnakan supaya bisa menghasilkan sel hibridoma yang memproduksi antibodi secara massal atau skala industri seperti itu. Ini di tahun 70-80. Nah, hasilnya ini juga ada rekombinan protein, ada antibodi dan seterusnya. Nah, ini ini buku yang saya dapatkan gambarnya memang seperti ini ya, mohon maaf memang tidak jelas, ini tahun 70-80-an. Ini merupakan industri fasilitas industri yang digunakan untuk membuat protein rekombinan pada saat itu, asalnya dari sel kultur mamalia. Bentuk industrinya seperti ini. Nah, kemudian ada yang namanya, kita lanjut di bagian berikutnya ya, ada kultur sel primer. Nah, kultur sel primer itu kultur sel yang kita intinya yang pertama kali gitu. Jadi ketika kita mengambil sampel, atau kalau jangan disamakan. Tadi saya mau menyamakan dengan inokulasi, tapi jangan, nanti tidak bingung. Artinya ketika kita sampling, jadi kita mengambil sampel, itulah yang kita yang kita ambil sebagian kecil itu tadi, kemudian kita tanam pada media, kemudian kita kembangkan dalam media tersebut menjadi kultur sel. Nah, itulah yang dinamakan sebagai kultur sel primer gitu ya. Jadi yang pertama kali kita ambil, gampangannya gitu, yang pertama kali kita ambil dari hostnya. Terserah hostnya mau manusia, mau hewan coba, terserah gitu ya. Ini ada beberapa yang bisa kita lihat. Maaf, yang pertama ini adalah mixture. Jadi sel kultur primer itu macam-macam. Bisa single cell, bisa mixture, bisa hasil dari mixture itu tadi. Nanti kita bahas. Jadi yang pertama ini adalah kultur sel yang diambil dari potongan organ paru-paru tikus. Jadi ini potongan organ. Jadi ini sebenarnya belum kultur sel ya. Ini merupakan kultur jaringan. Jadi di sini ini yang dikembangkan adalah jaringan. Jaringan apa? Jaringan paru-paru tikus. Ini bisa merupakan salah satu tipe kultur sel primer. Kemudian di sini yang kita lihat ini adalah folikel. Folikel ini asalnya dari sel granulosa yang merupakan sel yang sudah spesifik, single cell, sudah spesifik, kemudian di kokultur atau dikultur secara bersamaan dengan oosit. Kemudian dilihat perkembangannya. Bisa berkembang nggak dia? Atau dia nanti berkembang sendiri-sendiri. Granulosa berkembang sendiri, oosit berkembang sendiri. Ternyata enggak. Mereka membentuk folikel. Masya Allah, luar biasa ya. Mereka membentuk folikel. In vitro. Ini bukan folikel yang diambil secara dari kondisi in vivo, tidak. Ini merupakan hasil dari kokultur atau kultur bersamaan antara sel granulosa dengan oosit menghasilkan ini. Masya Allah.
menghasilkan folikel secara in vitro. Kemudian di sini ada sel granulosa yang diambil sudah spesifik ya, artinya sel granulosa ini diambil dari sel-sel granulosa, artinya tidak tercampur. Beda dengan ini tadi. Di sel paru-paru ketika kita memotong suatu organ, maka yang didapatkan, sel yang kita dapatkan itu campuran. Karena pada organ itu tidak hanya ada satu tipe sel, ada banyak sekali tipe sel. Ada yang sudah terdiferensiasi, ada yang masih prekursor, dan seterusnya. Ada banyak sekali tipe sel. Kalau yang ini sudah kalau sel granulosa ini sudah merupakan satu tipe sel gitu ya. Karena dia diambil dari satu satu kumpulan. Jadi ketika mungkin ya karena ini diambil dari tikus, mungkin ketika dibedah peneliti itu sudah sudah memastikan bahwa di area itu hanya ada sel granulosa saja gitu. Jadi tidak ada campuran atau tidak ada campuran dari sel lain seperti itu. Kalau ini tadi ya folikel yang terbentuk secara in vitro karena kokultur antara sel granulosa dengan oosit. Nah, ini tipe-tipe dari kultur sel primer. Kemudian ada yang namanya cell lines. Nah, cell lines ini adalah intinya cell lines itu adalah sel yang kita tumbuhkan secara in vitro, tapi dia immortal alias tidak bisa mati gitu. Jadi cell lines ini immortal atau tidak bisa mati. Nah, kebanyakan cell lines itu didapatkan dari sel tumor atau sel yang sudah ditransformasi dari yang awalnya sel normal ditransformasi menjadi sel sel tumor secara in vitro. Intinya kalau cell lines itu biasanya itu sel tumor, gitu ya. Karena kenapa kira-kira? Kenapa kalau cell lines itu biasanya sel tumor? Karena tumor itu mempunyai kemampuan yang luar biasa kalau secara in vitro ya, kita menginginkan ini, tapi kalau secara in vivo, naudzubillah min dzalik. Jadi, kenapa sel lines itu diambil dari sel tumor? Itu karena sel tumor memang mempunyai properti atau mempunyai kemampuan untuk berproliferasi atau membelah diri secara tidak terbatas. Namanya juga tumor kan, tumor, kanker, maka dia punya kemampuan untuk membelah diri secara tidak terbatas. Inilah makanya kenapa sel lines itu biasanya diambil dari tumor, karena kita memerlukan properti itu, kita memerlukan kemampuan proliferasi secara tidak terbatas. Gitu. Nah, tebak-tebakan sel yang paling tua yang digunakan untuk sel lines itu sel apa? Sel HeLa. Mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar ya, sel HeLa. Nanti kalau teman-teman insya Allah lanjut S2, kemudian lanjut ke sel kultur atau lanjut ke penelitian tentang protein, tentang vaksin, dan seterusnya, ini akan menggunakan sel lines. Dan biasanya digunakan adalah HeLa. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang HeLa ya, sebagai mungkin sedikit ungkapan terima kasih gitu ya teman-teman. Karena HeLa ini ternyata adalah suatu sel yang diambil, ini adalah awalnya merupakan jaringan yang diambil dari seseorang, jadi dari individu. Individu itu namanya adalah Henrietta Lacks. Makanya namanya HeLa, Henrietta Lacks. Beliau adalah seorang ini kira-kira tahun 1951 ya. Jadi beliau ini adalah seorang pasien kanker serviks yang pada tahun 1951 itu mengalami vaginal bleeding atau pendarahan vagina secara masif, kemudian memeriksakan diri ke dokter ya tentunya, dan kemudian dokter mungkin ketika melakukan asesmen ini mendapatkan bahwa ini ada tanda-tanda keganasan gitu. Maka dilakukan biopsi. Biasanya kan seperti itu, kalau kalau dilihat ada tanda-tanda keganasan maka akan dilakukan biopsi. Yang mana biopsi itu adalah mengambil sebagian dari jaringan untuk dilihat di bawah mikroskop. Gitu. Nah, diambillah jaringan dari kanker dari Henrietta Lacks. Beliau adalah seorang African American ya, jadi beliau berkulit gelap dari Amerika. Umurnya 31 tahun ketika beliau memeriksakan diri ini. Dan ketika biopsinya diambil, ini usianya 31 tahun. Kemudian
jaringan yang akan dibiopsi tadi, setelah dibiopsi dan ternyata dipastikan bahwa ini merupakan sel kanker, ini oleh dokter yang, maaf, oleh apa namanya, kepala laboratoriumnya ya, yang menangani ini ternyata dikultur. Dan Masya Allah ketika dikultur ternyata dia bisa hidup dan berkembang dan hidup dan berproliferasi atau membelah diri secara masif. Dan ini menjadi suatu penemuan baru. Ini menjadi apa ya? Ini menjadi suatu breakthrough atau menjadi terobosan baru di dunia riset. Permasalahannya adalah dokter tadi tidak meminta izin kepada Henrietta Lacks untuk mengambil biopsi, untuk mengambil jaringannya. Ini tidak ada konsen, tidak ada informed consent. Jadi si pasien Henrietta Lacks ini tidak paham jaringan. Tadi dia diapain aja dia nggak paham. Ternyata ketika pemeriksaan itu tadi jaringan kankernya diambil, kemudian diperiksa, dan setelah diperiksa ternyata dikultur. Dan setelah dikultur, dia pun tidak tahu bahwa ternyata jaringan biopsi tadi yang awalnya dilakukan untuk pemeriksaan ternyata dikultur. Dan setelah dikultur dan luar biasa perkembangannya ya ketika dikultur ini bahwa sel HeLa ini ternyata namanya HeLa. Jadi di laboratorium tempat dia pemeriksaan biopsi tadi dinamakan HeLa yang stands for Henrietta Lacks. Jadi sel HeLa ini kemudian dikomersialisasikan, jadi dikembangkan kemudian dikomersialisasikan. Dan subhanallah teman-teman, Henrietta Lacks ini tidak mendapatkan informasi keluarganya karena pada ini bulan apa ya? Kalau tidak salah bulan 3 ya. Bulan 3 tahun 1951, nah bulan 8 itu beliau meninggal. Sementara HeLa selnya, sel beliau itu, sel yang diambil dari tubuh beliau itu dikembangkan, dikomersialisasikan sedemikian rupa sehingga menjadi masif dan ini diproduksi secara skalanya industri itu, karena kemudian dikembangkan dan dikomersialisasikan, didistribusikan ke pusat-pusat penelitian di seluruh dunia. Bayangkan, itu tahun 1953, hanya 2 tahun, membutuhkan hanya 2 tahun saja. Nah, selama itu keluarga dari Henrietta Lacks ini tidak mendapatkan sepeser pun. Boro-boro uang ya, izin atau konsen atau pemberitahuan lah, courtesy bahwa ini loh sel ibu kalian, sel istri kalian ini digunakan untuk ini. Tidak ada pemberitahuan sama sekali. Padahal penggunaan sel HeLa ini digunakan untuk produksi vaksin, produksi antibodi yang digunakan untuk menyelamatkan ribuan jutaan orang gitu. Vaksin polio misalnya, itu kan menyelamatkan jutaan orang ya. Ini keluarga dari Henrietta Lacks tidak mendapatkan, bahkan jangankan uang, informasi pun tidak mendapatkan ini. Ini ketika saya dulu membaca ini kayak, ya Allah kok bisa ya gitu. Kita tidak melihat dari sisi risetnya ya. Kalau melihat dari sisi riset atau melihat dari sisi akademik, ini luar biasa sekali. Artinya apa yang kontribusi dari Henrietta Lacks, dari sel yang diambil dari Henrietta Lacks, itu luar biasa sekali kontribusinya untuk seluruh penduduk dunia, untuk dunia kedokteran, untuk dunia kesehatan, untuk individual person, untuk masing-masing pasien yang menerima vaksin dan kemudian tidak terkena penyakit polio misalnya, itu kan suatu jasa ya ibaratnya. Tapi yang membuat saya waktu itu terhenyak adalah bahwa tidak ada informed consent, tidak ada royalti, tidak ada, hanya sebagai bentuk apresiasi saja, itu tidak ada. Dan Henrietta Lacks ini merupakan salah satu keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan di US. Jadi ini Masya Allah dari sisi kemanusiaan, tidak ada kemanusiaan di sini. Kalau kita melihat dari sisi Henrietta Lacks, tidak ada kemanusiaan di sini. At least berikanlah dia dan keluarganya itu fasilitas kesehatan gratis gitu, nggak usahlah uang, nggak usahlah royalti, berikanlah fasilitas kesehatan gratis, itu means a lot, itu sudah sudah berarti banyak untuk
keluarga mereka gitu. Tapi tidak, mereka tidak mendapatkan itu. Bahkan informasi untuk apa sel itu digunakan, itu mereka juga tidak mendapatkan itu. Kalau kita melihat dari sisi dunia kedokteran, wah luar biasa sel HeLa kemajuannya. Apa yang bisa kita produksi dari penggunaan sel HeLa ini luar biasa. Tapi ketika kita lihat dari sisi Henrietta Lacks, melus dada gitu, terhenyak bahwa oh ternyata di masa lalu banyak sekali hal yang tidak etis, tidak bermoral yang kita lakukan. Jadi in order to untuk mendapatkan vaksin, untuk mendapatkan antibodi yang digunakan untuk jutaan manusia, yang menyelamatkan nyawa jutaan manusia, ini sebaliknya, cara mengambilnya ini tidak etis, tidak bermoral, seperti itu. Itu yang membuat saya terhenyak ketika membaca tentang Henrietta Lacks. Ini ada bukunya loh, sampai dibuat buku, karena banyak sekali orang, pihak yang memperjuangkan hak-hak dari Henrietta Lacks. Bukan dia, karena dia sudah meninggal ya. Keluarganya, anak-anaknya, keturunan anak-anaknya gitu. Karena ketika ketika diestimasi ya, produksi dari sel HeLa ini sudah melebihi jumlah sel dalam tubuh Henrietta Lacks. Artinya masif sekali. Dan kalau bisa diorangkan gitu ya, mungkin akan menjadi beberapa Henrietta Lacks dari produksi sel lines HeLa ini di laboratorium. Jadi banyak sekali orang yang memperjuangkan hak-hak dari Henrietta Lacks dan keluarganya, sehingga ada bukunya gitu. Kemudian selanjutnya ya, karena ada isu atau bukan isu ya, karena ada kontroversi mengenai ini, maka saya lupa di tahun berapa, tapi yang jelas sampai tahun 51 ya, sampai tahun 62 itu nggak ada informed consent. 10 tahun kemudian, luar biasa ya, Masya Allah, subhanallah, 10 tahun, diberi waktu 10 tahun, tidak ada kemajuan mengenai itu, prosedur etiknya seperti apa gitu. Subhanallah. Terus saya lupa di tahun berapa, pada akhirnya harus ada informed consent apabila dokter atau peneliti itu akan mengambil sel atau bagian dari tubuh pasien, itu harus ada informed consent. Pasien itu bersedia atau tidak gitu. Nah, pembelaan dari tahun-tahun sebelumnya ya, ketika jadi sudah pernah diusahakan ada Moore versus siapa gitu di pengadilan California itu memperjuangkan hak pasien yang diambil bagian tubuhnya kemudian dikultur dan dikomersialisasikan. Itu sudah pernah ada yang mengajukan gugatan gitu ke pengadilan. Tapi sama pengadilan ditolak. Mereka merujuk pada anggapan bahwa discarded materials atau waste materials itu kan waste materials ya. Artinya itu ibaratnya sampah, itu hal yang tidak kita gunakan lagi. Biopsi dari kanker serviksnya Henrietta Lacks itu kan merupakan discarded materials, itu sampah, waste, limbah. Nah, pengadilan California pada saat itu merujuk pada hal itu, bahwa material yang diambil dari pasien itu merupakan sampah, limbah, tidak dibutuhkan oleh manusia. Sehingga apapun yang dilakukan dengan material itu, material limbah ini tidak memerlukan konsen, tidak memerlukan royalti, tidak memerlukan intinya ini tidak berhubungan dengan si pasien itu. Jadi apapun yang dilakukan dengan limbah ini pasien nggak perlu tahu, pasien nggak perlu dapat benefitnya, profitnya, nggak perlu gitu. Itu jadi sampai tahun 62 itu masih seperti itu, 10 tahun dan ilmuwan kita masih melakukan seperti itu. Nah, tadi saya ngomongin apa ya awalnya? Nah, setelah tahun 62, maka dibentuk suatu komite yang dibuat khusus untuk membuat prosedur etik. Salah satunya nanti adalah tadi pembuatan informed consent, bahwa pasien yang diambil sampelnya, jaringannya itu harus berdasarkan
harus willing gitu, harus ikhlas si pasien tersebut. Kemudian nanti untuk penamaannya tidak boleh menamai seperti Hela seperti ini. Karena Hela ini merupakan inisial dari nama pasien ya, Henrietta Lacks. Jadi nggak boleh. Jadi yang harus kultur yang dihasilkan itu harus dinamai menggunakan number, code number. Jadi harus menggunakan kode angka dan huruf. Tidak boleh menggunakan inisial seperti itu. Kemudian sebelumnya, jadi ini kan dari kanker dari ini Hela ini diambil dari tumor maaf dari kanker serviks manusia. Nah sebelumnya ada sebelumnya ada cell lines yang namanya 3T3 dan CHO, yang mana mereka ini merupakan cell lines yang diambil dari tikus. Kalau yang 3T3 ini merupakan saya lupa, ini merupakan sel fibroblast. Ini merupakan sel embrionik yang tipenya fibroblast. Jadi 3T3 ini merupakan fibroblast dari embrio tikus. Kemudian kalau yang CHO ini merupakan Chinese hamster ovarium. Jadi ini merupakan cell lines yang didapatkan dari ovarium hamster Cina, gitu. Dan ini merupakan cell lines yang didapatkan dari hewan ya, dari hewan coba, dari hewan uji atau hewan coba, dan bisa didapatkan cell lines. Artinya di sini yang ingin saya tekankan, kalau di sini kan kita menggunakan sel tumor. Nah, kalau di sini kita tidak menggunakan sel tumor, kita gunakan sel normal, tapi tidak berasal dari manusia. Kalau Hela berasal dari manusia dan sel tumor, kalau ini sel normal dan berasal dari hewan, gitu. Tapi yang digunakan adalah embrionik, jaringan embrionik. Terus yang ketiga ada human normal cell lines. Jadi tadi di sini adalah sel tumor dan manusia, di sini sel normal tapi hewan, di sini sel normal dan manusia. Ini juga sama-sama menyedihkan. Ini namanya WI38. Sel ini merupakan sel lain tapi mempunyai limited span, jadi dia cuma bisa di subkultur kurang lebih 50 kali. Setelah itu they die down, mereka mati. Nah, untuk sel ini juga menyedihkan gitu ya. Jadi sel ini WI38 ini didapatkan dari seorang perempuan Swedia, umurnya kalau tidak salah juga 31 tahun kalau saya tidak salah ya. Yang perempuan ini mengandung. Jadi perempuan Swedia ini mengandung, kemudian dia mengalami elective abortion, artinya bahwa di sana kan dulu sampai sekarang sih banyak klinik-klinik abortus ya. Nah, klinik-klinik abortus ini, karena ini zaman sebelum ada informed consent, maka di klinik-klinik abortus ini merupakan surganya peneliti. Karena tidak ada etik di situ, nggak ada moral. Jadi, ini surganya peneliti. Si perempuan yang sedang mengandung ini, yang berkewarganegaraan Swedia ini mengandung selama 3 bulan, jadi usia fetusnya perempuan, female fetus usianya 3 bulan, dan diaborsi, kemudian selnya diambil dan dijadikan ini, WI38, menjadi cell lines. Nah, ini merupakan breakthrough juga, ini merupakan terobosan baru. Ini juga sama, jadi ketika sel ini diambil, jadi kan dia melakukan aborsi. Ketika melakukan aborsi, fetusnya itu diambil dan dikembangkan menjadi sel ini, menjadi sel WI38. Tapi perempuan ini yang mengandung fetus ini tidak diberitahu bahwa selnya akan diambil dan dikembangkan, tidak meminta izin dan seterusnya. Jadi ini tidak tahu menang. Perempuan yang melakukan aborsi ini tidak diberitahu dan tidak dimintai izin.
Tapi yang menarik teman-teman, peneliti yang melakukan penelitian dengan WI38 ini adalah Hayflick. Namanya adalah Leonard Hayflick pada tahun 1962. Yang hebatnya dia akan mempunyai teori Hayflick yang kita pakai sampai sekarang. Pikiran saya ini adalah, ya Allah, banyak sekali hal luar biasa yang didapatkan dari sel-sel ini. Hanya sayangnya perasaan saya ya, tidak barokah gitu, karena ini tidak ada izin, tidak ada permission, tidak ada etik, tidak ada moral gitu. Jadi Leonard Hayflick ini mengembangkan sel lines yang berasal dari sel manusia normal, tidak merupakan tumor dan tidak ditransformasi. Bisa berhasil, tapi ternyata punya limited span, punya usia. Jadi usianya hanya sampai 50 kali kultur seperti itu. 50 kali pembelahan gitu ya. Cuma bisa 50 kali pembelahan. Nah, Leonard Hayflick ini kemudian mengembangkan suatu teori yang dinamakan teori Hayflick, yang mana ini sangat digunakan, sangat fundamental atau sangat mendasari ketika kita belajar mengenai siklus sel. Jadi ketika kita belajar mengenai siklus sel, kita menggunakan teori Hayflick bahwa sel somatik itu hanya bisa berkembang sekian kali sampai dia mengalami senescence atau kejenuhan, penuaan, dan akhirnya penuaan dan kematian gitu. Itu teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah ini, bahwa keempat jenis sel ini, yaitu sel HeLa, 3T3, CHO, dan WI38, ini merupakan workhorses dari kultur sel. Workhorses itu maksudnya adalah pengembangan ilmu, teknologi mengenai kultur sel itu sangat bergantung pada keempat sel ini. Karena keempat sel ini yang digunakan untuk penelitian. Jadi 4 sel ini yang ibaratnya sangat berjasa untuk dunia sel kultur. Nah, keempat jenis sel ini digunakan untuk belajar mengenai kontrol dari siklus sel, kemudian untuk produksi vaksin, produksi protein rekombinan, kemudian segala macam pengembangan riset mengenai kultur sel itu sangat berhutang budi. Itu kata yang saya cari, sangat berhutang budi kepada keempat jenis sel ini. Maka ketika saya melihat begitu banyaknya produksi, begitu banyaknya keberhasilan yang dihasilkan oleh kedua sel ini, HeLa dan WA38, maka saya juga sangat terhenyak gitu, bahwa tidak ada sama sekali ucapan terima kasih yang diberikan kepada Henrietta Lacks, atau at least keluarganya, dan juga keluarga dari perempuan Swedia ini. Nah, tapi teman-teman, jadi salah satu produksi luar biasa salah satu produksi yang dilakukan dengan skala industrial itu adalah sel HeLa dan juga WA38 ya, bahwa mereka dan juga 3T3 dan CHO sebenarnya. Jadi mereka diproduksi secara massal, kemudian mereka didistribusikan atau dikomersialisasikan, dan nanti orang-orang pada beli di suatu pabrik tertentu gitu. Permasalahannya adalah ketika kita membeli sel ini, HeLa, 3T3, CHO, WI38, ketika kita membeli sel-sel ini dari perusahaan yang berbeda, maka mereka akan mempunyai fenotip yang berbeda juga. Gitu. Jadi tidak sama antara, misalnya kita melakukan penelitian yang sama persis, tapi kultur sel yang kita dapatkan ini kultur sel dari perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, maka dia akan menghasilkan fenotip yang berbeda. Kenapa? Karena mereka highly adaptive, jadi mereka ini beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Sementara laboratorium setiap perusahaan itu berbeda, artinya dari equipment atau tools atau alat yang digunakan berbeda, mediumnya berbeda, operatornya berbeda, apa-apanya berbeda gitu. Maka sel ini akan beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda itu, sehingga ketika kita membeli dari perusahaan yang berbeda, maka it is to be expected bahwa kita juga akan mendapatkan properti atau fenotip yang berbeda dari masing-masing jenis
dari masing-masing perusahaan tersebut, meskipun selnya sama. Kita sama-sama beli sel lain HeLa, tapi kita beli dari perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, maka kita akan mendapatkan fenotip sel HeLa yang berbeda. Dan ketika fenotip sel itu berbeda, maka kita juga harus expecting bahwa secara genetis mereka juga berbeda. Karena ada adaptasi itu tadi yang dilakukan. Ada adaptasi yang dilakukan oleh sel-sel tersebut menurut dari environment-nya, dari lingkungannya. Nah, ketika secara genetis dan fenotip, ketika genotip dan fenotip berbeda, maka it is to be expected juga bahwa kemungkinan hasil yang kita dapatkan itu juga akan berbeda. Maka ini juga harus keep in mind bahwa ketika kita melakukan suatu penelitian menggunakan sel kultur, maka kita juga harus memastikan dari mana sel kultur ini berasal. Dan kita juga harus mempelajari properti dari sel kultur ini. Apa saja yang mereka gunakan untuk mengkultur sel ini. Medium apa, serum apa, vitamin apa, suplemen apa, dan seterusnya. Seperti itu, teman-teman. Kemudian yang terakhir ada physical dan chemical environment. Jadi apa ya, basic atau apa namanya, dasarnya dari sel kultur adalah, kita kembali lagi di tahun 1907 ya, Rick Harrison. Yang pertama kali, ketika dia melakukan kultur jaringan secara in vitro, yang namanya kultur jaringan masih in vitro ya, ketika dia melakukan kultur jaringan, maka prinsip yang digunakan adalah bahwa kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyamakan kondisi in vitro dengan kondisi in vivo-nya. Sebisa mungkin, sesempurna mungkin, sepersis mungkin, sesama mungkin, gitu ya. Ketika kita membicarakan kultur sel di prinsip sel kultur, bahwa kita ingin mimicking atau kita ingin mengimitasi kondisi in vivo dengan kondisi in vitro. Maka untuk melakukan hal tersebut, kita memerlukan beberapa hal, seperti contohnya inkubator, culture dish atau aparatus atau flask atau petri dish, kemudian ada medium atau media. Yang mana hal-hal ini hanya sedikit ya, hanya sedikit dari yang kita perlukan. Ini saya memberikan contoh saja. Yang mana hal-hal ini akan memberikan chemical environment yang diperlukan sel itu untuk tumbuh, karena bisa memberikan lingkungan-lingkungan kimiawi yang sangat mirip dengan kondisi in vivo-nya, seperti itu. Contohnya, misalnya, kalau kondisi in vitro di lab, ditaruh di meja di lab, maka nggak akan sama dong dengan sel yang tumbuh di dalam tubuh kita, gitu, ya kan? Yang tumbuh dan berkembang dalam tubuh kita nggak akan sama dong. Makanya ada yang namanya inkubator. Jadi inkubator ini merupakan bukan replika ya, inkubator ini mempunyai fungsi yang sama dengan tubuh kita, gitu, bahwa dia memberikan kondisi yang sama dengan tubuh kita. Inkubator memberikan temperatur yang sama, gitu. Jadi kalau di dalam tubuh kita 37 derajat Celcius, maka dalam inkubator ini kita juga akan set 37 derajat Celcius, seperti itu. Kemudian ada culture dish atau aparatus. Di inkubator ini kita akan mengatur temperatur, kemudian kita akan mengatur, bisa kita atur pH-nya, kita atur level oksigennya berapa, kita atur suplai CO2-nya berapa, karena dalam tubuh kita juga melakukan itu kan, kita ada temperaturnya, ada pH dalam tubuh, ada temperatur dalam tubuh, ada oksigen dalam tubuh, ada CO2 dalam tubuh, gitu kan. Jadi hal-hal ini akan kita tiru, akan kita imitasi secara in vitro menggunakan inkubator. Kemudian sel kita kan nggak ngambang ya, sel kita ini perlu surface attachment, sel kita ini nempel pada sesuatu dalam tubuh kita. Nah, kita juga ingin mengimitasi itu, makanya kita pakai culture dish atau aparatus. Jadi ini nanti akan memfasilitasi sel untuk menempel, untuk attach pada petri dish kita, pada culture dish kita, pada aparatus kita. Kemudian pada medium tentu kita makan ya, manusia kita makan, kita minum, kita makan dan minum sehingga bisa didapatkan nutrisi dan vitamin. Nah,
kultur sel kita juga perlu dong nutrisi dan vitamin kan. Nah, makanya nutrisi dan vitamin ini disediakan oleh medium. Terus kalau kita bisa minum obat, kita bisa minum Yakult, kita bisa minum apalah sehingga tubuh sel kita ini mempunyai perlindungan dari agen-agen yang toksik gitu kan. Ini juga disediakan oleh medium bahwa nanti atau ada juga sih suplemennya misalnya antibiotik, anti jamur itu bisa kita tambahkan pada medium untuk menghindari sel kita terkontaminasi seperti itu. Kemudian dalam tubuh kita tentu kita punya hormon, kita punya growth factor, ya nggak? Nah, kultur kita nggak punya, maka kita pakai hormon artifisial, pakai growth factors juga. Nah, ini kita tambahkan ke dalam medium. Hormon dan growth factor ini biasanya memastikan bahwa sel kita ini tumbuh sebagaimana dia tumbuh secara in vivo dan juga memastikan bahwa ada diferensiasi kalau memang diperlukan pada sel kita seperti itu. Kemudian ada yang namanya condition refinement. Jadi ini merupakan suatu usaha yang masih dilakukan sampai sekarang, yaitu optimalisasi media. Jadi sampai sekarang itu masih banyak sekali penelitian mengenai optimasi media. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, bahwa yang namanya media itu dia menentukan bagaimana sel kultur kita nanti, bagaimana performa kultur sel kita gitu. Apakah kultur sel kita ini berhasil atau tidak, hidup atau tidak, berkembang atau tidak, menghasilkan antibodi yang kita inginkan atau tidak, menghasilkan hormon atau vaksin yang kita inginkan atau tidak, itu tergantung pada medianya. Salah satunya tergantung pada medianya. Maka ada yang namanya condition refinement, jadi apa ya, istilahnya optimalisasi media gitu. Yang ini memungkinkan bahwa memungkinkan sel yang sebelumnya nggak pernah dikultur secara in vivo ini menjadi mungkin dikultur secara in vivo gitu. Karena ada media-media yang bisa mengimitasi kondisi in vivo seperti itu. Kemudian juga kita bisa melakukan pemeliharaan dari fenotip kompleks secara in vitro. Maksudnya adalah bahwa kita menginginkan fenotip sel kultur ini tetap secara in vitro, maka kan harus ada pemeliharaan supaya fenotipnya tidak hilang. Nah, ini dimungkinkan juga dengan media. Kemudian tentu ini semua ini akan menghasilkan informasi. Informasi apa saja? Informasi yang bisa menjadi basis ilmu pengetahuan kita. Bahwa apa saja sih yang diperlukan oleh sel? Bagaimana sih sel berinteraksi satu dengan yang lain? Bagaimana sih sel berasosiasi satu dengan lain di kondisi in vitro? Ini merupakan suatu informasi yang bisa kita dapatkan. Kemudian maaf. Oke, kemudian dengan optimalisasi media, dengan pengembangan teknologi dalam kultur sel, maka kultur sel ini tidak lagi menjadi tool atau alat, karena selama ini kan kultur sel kan menjadi alat ya, alat untuk produksi vaksin, alat untuk produksi antibodi dan seterusnya. Ini merupakan suatu tools, tapi tidak dengan pengembangan media dan teknologi, medium maksudnya ya, dengan pengembangan medium dan teknologi, maka kita juga bisa mendapatkan, kita bisa mengintip bagaimana sih sebenarnya proses-proses yang terjadi pada sel secara in vivo, seperti itu. Jadi tidak hanya tool, tapi juga window into in vivo environment. Jadi kita ingin mengetahui juga, kita bisa mendapatkan glimpse atau snippets apa yang terjadi pada sel kita secara in vivo, seperti itu. Nah, kira-kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menarik untuk dipelajari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.